Maka dari itu di waktu yang singkat menikah, mungkin bangsa mas menit buat orang lain. Insya Allah Pak, mungkin yang luwes sampai 15 langsung angkat tangan. Dan kadang cepat. Karena waktunya 15 menit, pulau badai langsung to the point. Yang pertama hikmah, pesan pelajaran yang Allah berikan di dalam syariat akikah ingkang sepindah menika agar kula panjenengan sami saged bersyukur atas kenikmatan amanah anak yang diberikan. Bapak Ibu, ini bapak-bapak atau bapak ibu? Oh nanti, dan enak kalau ibu ya. Gadah titipan anak itu jenengan senang apa sedih? Alhamdulillah. Wonten sing sedih? Kados wonten. Nah, syariat akikah niku sajanipun pesanipun ingkang kedai kula panjenengan sami ngertos, yaitu ketika kita mendapatkan amanah anak, pertama yang harus kita rasakan adalah kesyukuran. Kenapa? Karena subhanallah, titipan anak itu karunia yang sangat luar biasa. Kesempurnaan seorang hamba menika angsal keturunan. Sebaliknya, kesempurnaan Tuhan boten gadah keturunan. Jadi ngapunten boten mengurangi rasa hormat ingkang dereng dipun titipi napa lare, tapi memang seperti itu. Kesempurnaan makhluk menika gadah keturunan. Dan kesempurnaan Tuhan menika boten gadah keturunan. Berarti nek Tuhan kok gadah keturunan itu boten sempurna. Berarti sanes Tuhan ingkang sempurna. Ya, Tuhan itu kan tunggal. Tapi wonten sing nganggap Tuhan A, Tuhan B. Sedangkan makhluk selain Allah niku dipun sebut luwih sempurna nek angsal keturunan. Maka yang dititipi seorang anak, bersyukurlah kepada Allah. Berarti sifat makhluk kita lebih sempurna. Lah akikah menika ngajari kula panjenengan sami kedai bersyukur. Kenging nopo nika bojone panjenengan sami, bojone kula panjenengan sami saged berhasil mengandung anak kita 9 bulan kemudian lahir dengan sehat. Menika nikmat lan musibah. Maka kaidahipun setiap nikmat harus disyukuri. Maka disyariatkan akikah ben kula panjenengan sami kelingan kemutan gadah lare menika nikmat bukan musibah. Iku tentunya Pak, nek angsal lare dengan jalur syariat. Karena wonten tinggal angsal lare tapi bukan dari jalur syariat. Nah mereka kedai istighfar. Tapi barang siapa yang mendapatkan putra atau putri lewat jalur syariat, maka bersyukurlah kepada Allah. Mereka ingkang setia. Namun Bapak Ibu, kalau badai tangga Pak, jenengan sampun bersyukur boten Pak terhadap anak yang dimiliki. Sampun Pak. Wujud jenengan sampun bersyukur nopo. Memberikan nafkah. Napa boleh Bapak Ibu? Pendidikan. Napa boleh? Kata asrama. Subhanallah. Kita tahu Bapak Ibu, mungkin para kiai sudah menyampaikan, orang tidak bisa dikatakan bersyukur secara lengkap kalau dia tidak bersyukur dengan 3 hal. Ingkang sepindah menika bersyukur dengan lisannya. Maka tadi wau MC mengajak kita semuanya untuk bersyukur dengan mengawali mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti perkataan alhamdulillahirabbil alamin menika adalah bentuk rasa syukur kita dengan lisan. Tapi tidak cukup dengan lisan.
Karena di Islam itu yang diakui bukan cuma lisan, tapi nopo yang kedua hati. Maka orang tidak bisa disebut bersyukur secara sempurna hanya dengan lisannya. Bapak-bapak nek menawi kok muji nyampe akan datang ibu-ibu, Bu, saya cinta kepadamu. Nanti Pak sering, Masya Allah, Bu, jenengan adalah seseorang yang paling saya cintai. Ada orang yang setiap hari mengatakan cinta kepada istrinya, tapi dalam satu waktu Bapak Ibu plak-plak kali bojone. Itu kita benar-benar cinta atau tidak? Betul Pak? Cinta palsu. Ada orang setiap hari tidur sama istrinya, kemudian sebelum tidur ngelus-ngelus, ya Allah, saya cinta sekali sama ibu. Tapi bojone dasar wis bolong-bolong, ora pernah ditukok oke. Cinta badan. Ini ibu katanya jawab saja ini. Artinya Bapak Ibu, cinta tidak cuma di lisan, cinta harus dibuktikan. Sama, rasa syukur tidak cuma dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi harus tercukupi yang kedua, bersyukur dengan hati. Atas itu apa? Kita yakin karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita menikah bukan karena kehebatan kita, tapi semua yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu, ketika dia dianggap sebagai orang yang berilmu, tidak berpikir karena kehebatan dirinya, tapi apa? Saya bisa mendapatkan ilmu karena Allah yang mengizinkan saya untuk bisa belajar, untuk bisa memahami ilmu, untuk bisa mengamalkan ilmu, dan bisa menghafalkan ilmu. Orang disebut dermawan, dia sadar kalau dia dermawan karena dikasih duit. Siapa yang ngasih rezeki Ibu? Allah. Maka orang yang bersyukur dengan hatinya tidak terbesit sedikit pun dia memikirkan untuk sombong di hadapan manusia. Kenapa? Karena semua yang didapat dia sadari semua karena Allah yang memberikan. Yang ketiga, niki yang paling penting, orang tidak bisa dikatakan bersyukur kalau tidak bersyukur dengan perbuatan. Artinya apa? Orang itu bisa dikatakan bersyukur dengan perbuatan menika menawi tiang tersebut menggunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Itu jenenge bersyukur dengan perbuatan. Kita diberikan kesehatan, kita mensyukuri kesehatan itu dengan menggunakan kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita diberikan kesehatan, tapi isinya kok maksiat, berarti belum bisa dikatakan syukur secara sempurna. Orang bisa diberikan harta, kemudian dia bisa bersyukur dengan hartanya. Bisa dikatakan bersyukur terhadap nikmat harta itu kalau dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang diberikan harta, tapi hartanya digunakan untuk kemaksiatan, melanggar perintah Allah, berarti tidak bisa disebut dengan syukur perbuatan. Itu pahit atau tidak kita dengar, ya seperti itu Pak. Maka kita cek dewi itu termasuk sing sampun bersyukur nopo bener. Allah berikan penglihatan ini selama kita hidup digunakan untuk apa? Cek, aman. Bukan masalah Pak, sepele ini. Dan selama kita bisa mendengar, ini kita gunakan pendengaran itu apa? Padahal Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur wahai manusia, sungguh aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau engkau kufur, ingat azabku amat sangat pedih. Mungkin kita di dunia mendengar ayat ini masih bisa tertawa dengan terbahak-bahak.
Tapi nanti ketika kita sudah masuk di dalam kuburan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Telah melalaikan manusia, apa yang melalaikan? Dunia yang penuh dengan kenikmatan ini. Dari apa? Dari mengingat Allah dan taat kepada Allah. Mereka akan tahu sesungguhnya ketika dia sudah masuk di dalam kuburan, baru tahu, oh jebule aku yang dunia kok akeh maksiat dibandingkan taatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan dalam konteks anak menikah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat anak? Yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah. Nomor kali meyakini anak yang diberikan bukan karena kehebatan kita. Baik, anakku ganteng kenapa? Ya bapaknya ganteng belum tentu. Bisa anak itu ganteng, soleh, baik, sukses, itu semuanya atas izin Allah. Maka kita harus sadar, bagaimanapun anak yang diberikan kepada kita kok ternyata penuh dengan kebaikan, harus kita yakini anak yang baik itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita mensyukuri anak dengan cara menggunakan anak kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pripun caranya? Engkang sepindah, ajari mengenal siapa Tuhannya. Itu cara kita bersyukur dengan anak, Pak. Ajarkan siapa Tuhan. Ini penting. Wong kasarane wong meninggal kok mau ngertos Tuhane sinten, itu sudah lumayan aman. Artinya masih punya kesempatan masuk ke surga Allah. Tapi kalau dari awal anak kita nggak tahu Tuhannya siapa, atau salah menganggap Tuhannya siapa, nyuwun sewu, itu sudah tertutup kesempatan untuk bisa menikmati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Danang dan Ibu Nur Latifah, setelah akikoh ini bukan kemudian selesai tugasnya. Setelah akikoh ini malah tugas itu semakin banyak menimpa kita. Nopo arahkan anak kita untuk mengenal siapa Tuhannya. Dan yang kedua, mengenalkan anak kepada bagaimana cara untuk dekat kepada Tuhannya. Itu berarti ajarkan anak-anak kita untuk dekat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami pesan, nek saged anak dhewe saged maca Al-Fatihah di tangan kita. Nek saged anak dhewe saged salat, saged maca Quran niku ning tangane dhewe. Nek buatan saged yo nganggo tangane wong liya, tapi dengan arahan kita. Artosipun apa? Arahkan anak kita untuk ngaji, arahkan anak kita untuk belajar sholat walaupun di tangan guru-guru dan kiai-kiai kita. Jangan sampai lahir ke anak pun berarti kuat, yang penting diparingi mangan mawon. Anaknya buatan ngertos sakit sholat apa buatan, bahkan sampai meninggalnya kita, anak kita suruh nyolati kita, nggak tahu cara menyolati. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tutup. Napa? Orang tua yang sukses adalah orang tua yang ketika dirinya meninggal, anaknya bisa mensolati dirinya. Yang kedua, ketika orang tuanya meninggal, anak itu berusaha untuk soleh dan kemudian senantiasa ingat kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tuanya. Niku wong tua sing sukses menurut kula. Jenengan saged setuju, saged boten setuju. Nek masalah dunya niku pun ditakar masing-masing. Jenengan boten usah ngajari anak mawon golek duit. Nek memang takdir niku duwite akeh, ya duwite akeh. Wong jenengan ngajari anak golek duit, nek takdire memang rezekine sithik, ya pun bakal sithik. Maka bagi orang tua yang punya anak sukses duwite akeh, ndak perlu sombong karena bukan jerih payah kita. Itu semua atas takdir Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu bersyukur. Kak Danang dan Bu Nur Latifah ketahui bersyukur dengan cara apa? Arahkan anak kita menjadi tabungan kita di akhirat. Ketika kita meninggal, anak kita masih bisa memberikan transfer pahala dan transfer kuota kepada kita di akhirat kelak. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan ketika ada seseorang diangkat derajatnya di surga,
Padahal orang itu biasa-biasa saja hidupnya. Orang itu gumun, di surga diangkat di derajat yang tinggi. Orang itu tanya, wahai Allah, kenapa engkau angkat derajatku di surga yang tinggi? Apa kata Allah? Hada listighfari waladika laka. Ini adalah karena anakmu setelah engkau meninggal, anakmu senantiasa beristighfar untukmu, sehingga derajatmu saya angkat ke surga yang tinggi. Bapak Ibu, pengen buat Bapak Ibu kita sukses? Pengen sukses, sukseskan anak untuk tadi dekat dengan Allah dan kemudian menjadi orang yang soleh, sehingga ketika kita sudah tiada kelak, anak kita bisa meneruskan kebaikan kita, bisa mentransfer pahala dan kuota kepada kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sakjane wonten banyak hikmah, tapi setunggal mawon kok dawa Pak. Ini tak terusin malah mboten rampung-rampung. Oke, saya cukupkan saja. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Anak kita bisa menjadi hujjatan lana atau hujjatan alaina, bisa menjadi alasan kita mendapatkan kebaikan di akhirat, atau bahkan sebaliknya alasan Allah untuk menghukum kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang menyakiti hati panjenengan semua. Insya Allah tidak ada niatan untuk menyakiti hati panjenengan semua. Itu semua dalam rangka untuk tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita doakan semoga Ananda Raden Raffiano Dilan Al-Fariski dan Roro Evelyn Zafira Syakwina, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kesehatan, Allah bimbing senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha, dan semoga keluarga bisa diberikan rezeki yang lapang untuk menghantarkan keduanya menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.